Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Balkis Suryani dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Khusus dengan NIM 11026211065. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan anak berbakat di Indonesia. Nah, sebelum langsung ke pembahasan mengenai sejarah pendidikan anak berbakat yang ada di Indonesia, kalian udah tahu belum nih apa itu anak berbakat? Anak berbakat menurut Depdiknas adalah mereka yang oleh psikolog atau guru diidentifikasikan sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi memuaskan dan memiliki kemampuan intelektual umum yang berfungsi pada taraf cerdas, kreativitas yang memadai, dan keterikatan pada tugas yang tergolong baik. Sejarah pendidikan anak berbakat di Indonesia dimulai pada tahun 1970-an, tepatnya pada tahun 1974. Pemerintah Indonesia mulai menaruh perhatian pada anak berbakat atau pada zaman itu disebut dengan anak berkemampuan unggul dengan pemberian beasiswa. Pada awal tahun 1970-an terkenal salah satu proyek yang dibangun dan dilaksanakan oleh Institut Pertanian Bogor atau IPB, yaitu Proyek Perintis 2. Dalam proyek ini, mahasiswa yang diterima melalui PP2 dapat masuk langsung menjadi anggota kampus tanpa harus mengikuti ujian, sebagaimana layaknya kebanyakan calon mahasiswa. Lalu, tidak lama kemudian, Dekdiput mulai menyediakan program untuk anak berbakat pada tahun 1974 dalam bentuk beasiswa untuk SD, SLTP, SMA, dan SMK, serta mahasiswa. Program ini adalah hasil dari Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0267 tahun 1974. Lalu, kita lanjut ke tahun 1980-an. Pada tahun 1980, pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih terhadap kebutuhan akan program pendidikan yang khusus untuk anak berbakat. Namun, hal itu masih tetap dalam bentuk penyediaan beasiswa. Sebagian besar dari pelayanan terhadap anak berbakat berorientasi pada kompetisi. Selain usaha pemberian beasiswa, perhatian pemerintah terhadap anak berbakat terdapat juga pengadaan seminar, simposium, pengidentifikasian anak berbakat, dan berbagai rapat kerja. Pemerintah juga menetapkan dalam garis-garis besar haluan negara Ketetapan MPR RI nomor 2 tahun 1983 yang di dalamnya dinyatakan bahwa dalam rangka memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan, perlu dilanjutkan usaha penyediaan fasilitas pendidikan untuk menampung anak-anak usia sekolah. Sehubungan dengan ini, perhatian khusus diberikan kepada anak berbakat secara maksimal. Lalu pada bulan April 1982, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah merumuskan 7 tahun pengembangan pendidikan anak berbakat yang dimulai tahun 1982. Hal itu berupa beberapa aktivitas atau program pengembangan keterbakatan, yaitu kompetensi ilmiah dan kompetensi karya inovatif untuk siswa SMU dan universitas pada level daerah dan nasional. Kedua, program pendidikan keterbakatan oleh sekolah swasta. Ketiga, sekolah uji coba didirikan pada tahun 1983 untuk anak berbakat di Jakarta dan Cianjur di level SD dan SLTP. Di dalam uji coba ini, para siswa diidentifikasikan melalui prosedur tes dan non-tes dengan bentuk pelayanan program pengayaan dan kelas khusus di luar waktu sekolah atau pull out program. Proyek ini telah berhasil menghasilkan beberapa modul pembelajaran, tetapi karena keterbatasan dana dari pemerintah dan prioritas pemerintah yang masih pada pendidikan bagi anak-anak kebanyakan yang dirasa pada saat itu belum memadai, maka sekolah khusus untuk anak berbakat yang saat itu baru berjalan 3 tahun dihentikan di tengah jalan. Pada tahun 1987 merupakan awal bangkitnya kesadaran sekolah swasta untuk melanjutkan layanan program pendidikan bagi anak berbakat. SD Ade Irma Suryani Nasution, Jakarta, merupakan sekolah swasta pertama yang menyediakan kelas khusus bagi anak berbakat. Guru-guru yang mengajar dalam kelas itu pun telah dilatih secara khusus dalam bidang psikologi keterbakatan, kreativitas, dan kurikulum berdiferensiasi dari para psikolog pada saat itu. Pada tahun 1989, Jenderal Benny Murdani dengan tegas menyatakan keprihatinannya terhadap jiwa kepemimpinan bangsa Indonesia. Beliau menyarankan untuk mencari bibit unggul dari seluruh pelosok Nusantara dan sekaligus mendidiknya dalam satu tempat tertentu. Setelah perkataan itu, muncullah SMU Taruna Nusantara di Magelang, sekolah berasrama yang menitik beratkan pada pengamanan potensi pribadi secara optimal, termasuk kepemimpinan. Lalu berikutnya muncul Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 8 ayat 2 yang berbunyi,
warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. Berikutnya, muncul jaminan pelayanan pendidikan bagi anak berbakat akademik atau intelektual pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 24 ayat 1 mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Ayat 2 mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah diberlakukan. Ayat 6 menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, sekelompok perwira tinggi ABRI bekerja sama dengan perguruan tinggi Taman Siswa dengan tujuan mendidik anak-anak yang berbakat unggul dengan cara menjaring lulusan SMP dari ranking 1 sampai 10. Lalu, amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditindaklanjuti dengan PP Nomor 28 Tahun 1990. Dalam keputusan Mendikbud tersebut, dalam pasal 15 ayat 2 berbunyi, pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat dilakukan melalui jalur pendidikan sekolah dengan menyelenggarakan program percepatan dengan ketentuan telah mengikuti pendidikan SD sekurang-kurangnya 5 tahun. Untuk SLTP ditindaklanjuti dengan keputusan Mendikbud Nomor 54 Tahun 1993 dalam pasal 16 ayat 1. Sementara itu, khusus pendidikan menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 yang ditindaklanjuti dengan keputusan Mendikbud Nomor 489 Tahun 1992 untuk SMU, pasal 16 ayat 1. Tahun ajaran 1994 dan 1995, Profesor Dr. Warjiman Dijonegoro memperkenalkan konsep sekolah unggul atau School of Excellence. Konsep ini untuk mengakomodasikan kebutuhan siswa-siswa dalam kategori pembelajaran cepat dan siswa berbakat dengan cara mengembangkan aneka bakat dan kreativitas yang dimiliki. Kemudian, pemerintah mendirikan sekolah unggul di provinsi. Meskipun demikian, pendirian dan berjalannya sekolah ini masih belum sesuai yang diharapkan. Tahun 1998, atas keinginan sekolah, sebanyak 3 sekolah swasta di DKI Jakarta dan Jawa Barat mengajukan proposal penyelenggaraan program percepatan belajar. Program ini dinilai berhasil karena lulusan angkatan 1 mampu bersaing dalam UMPTN dan sebanyak 85% alumni akselerasi dapat meneruskan pendidikan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Pada tahun 2000-an, pemerintah mencoba mencanangkan program pendidikan untuk anak berbakat, yaitu pendidikan akselerasi menjadi program pendidikan nasional yang ditargetkan kepada semua jenjang pendidikan yaitu SD, SLTP, dan SMU. Program ini tepatnya dimulai pada tahun ajaran 2001 dan 2022 untuk sejumlah SMU dan SLTP dan juga mengacu dari pemerintah sekolah sebelumnya. Sekolah penyelenggaraan kelas akselerasi belum diimbangi fasilitas pendidikan yang memadai. Kecenderungan yang ada, anak-anak istimewa ini menjadi korban dari ketidaktahuan dan keterbatasan sarana pendidikan yang memenuhi kebutuhan mereka. Pemenuhan hak-hak anak-anak yang memiliki kemampuan khusus dengan diiringi penyediaan fasilitas dan sumber belajar yang menunjang lainnya merupakan suatu keharusan yang perlu diwujudkan tanpa membebankan pengenaan biaya yang lebih kepada orang tua. Namun sayangnya pada tahun 2003 untuk sementara diberhentikan program kelas akselerasi untuk pengajian ulang akan efektivitasnya. Kemudian program akselerasi ini dilanjutkan, tetapi sampai saat ini program akselerasi masih banyak diperdebatkan karena proses pelaksanaannya yang tidak sepenuhnya terfokus pada anak berbakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haladi dan kawan-kawan pada 20 SMA unggulan di 16 provinsi menyimpulkan bahwa program akselerasi tidak cukup memberikan dampak positif pada siswa berbakat untuk mengembangkan potensi intelektual yang tinggi. Karena sejumlah siswa yang tergolong memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewanya hanya 9,7%. Dari temuan di atas berarti sebagian besar siswa yang mengikuti program akselerasi bukan merupakan anak berbakat intelektual tinggi. Dan pada akhirnya, pada tahun 2015, program akselerasi dihapuskan oleh pemerintah. Sekian dari saya, jika ada kekurangan dalam menyampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.